dua rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan pasar rakyat dan satu lagi rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pusat perbelanjaan atau toko swalayan. Supaya nanti dari teman-teman Pansus juga bisa membaca arahnya dari teman-teman misalkan pelaku ekonomi di Nganjuk seperti apa. DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna penyampaian pendapat Bupati terhadap Raperda tentang pengelolaan pasar dan penyelenggaraan pusat pembelanjaan serta toko swalayan. Paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Jianto, PJ Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna, dan Sekda Pemerintah Kabupaten Nganjuk Nur Solekan. PJ Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna menyampaikan pertumbuhan pasar rakyat, pusat pembelanjaan dan toko swalayan yang semakin pesat diperlukan kepastian hukum untuk menciptakan iklim perdagangan yang kondusif serta saling menguntungkan di antara pedagang baik pedagang tradisional maupun modern sehingga mampu menopang pembangunan di Kabupaten Nganjuk. Penataan antara usaha mikro dan UMKM ataupun tentang pembelanjaan serta toko swalayan agar dapat merangsang pertumbuhan usaha kecil dan menengah sehingga masyarakat dapat menciptakan lapangan kerja yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Jadi ini adalah dua rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan pasar rakyat dan satu lagi rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pusat perbelanjaan atau toko swalayan. Ini menurut kami rancangan perda ini harus memang kita lakukan untuk direvisi atau disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Dan motif dari revisi ini yang kita lakukan adalah bagaimana kita menjaga keseimbangan sinergi antara pasar rakyat itu sendiri, pengusaha mikro dan UMKM ataupun tentang pusat pembelanjaan atau toko swalayan, di mana bila tidak kita atur dengan baik mungkin juga pasar rakyat atau usaha UMKM kita agak susah untuk berkembang. Oleh karenanya ini momen yang bagus untuk kita menata usaha membangun ekonomi kabupaten. Mengoptimalkan pasar rakyat dan pasar retail yang lebih mendekat di pasar rakyat itu seperti apa? Betul, makanya tadi ada beberapa skema termasuk bagaimana kita mengatur zonasinya atau produk-produk apa ini yang memang harus dibahas secara detail sehingga tidak ada bukan namanya UMKM kita lagi punya produk ini, retailnya juga punya lebih banyak ya jelas akan sedikit berbeda. Oleh karenanya ya harus diatur betul. Kalau UMKM sudah punya, ya pasar retailnya harus melakukan apa? Jaraknya, zonasi antara pasar rakyat dengan pasar retail ini juga menjadi sesuatu hal yang perlu kita atur untuk biar sama-sama menjaga. Dulu 7 km dari pasar. Kami belum tahu detail perkembangannya karena ini dibahas. Karena memang perkembangan ini juga perlu kita perhatikan gitu. Apakah terkait retribusi yang diwajibkan kepada para pedagang juga dibahas Pak di perda ini? Kalau retribusi saya pikir perda pajak dan retribusi kemarin sudah ada. Kalau ini bagaimana kita mengatur pertumbuhan tentang pasar swalayan atau pasar rakyat dalam hal ini UMKM dan mikro. Kemarin soalnya ada pedagang pasar Wage itu mengeluhkan bahwasannya ada kenaikan gitu Pak. Sebenarnya kalau disebut kenaikan, sebenarnya ini perda yang kemarin pajak dan retribusi itu dia menyesuaikan dari aturan yang di atasnya. Dari aturan di atasnya kita sesuaikan lagi. Kalau menurut saya perhatiin, sepengetahuan saya tidak ada kenaikan yang signifikan. Kalau menurut saya penyesuaian dengan hari ini inflasi yang harganya mungkin naik, itulah yang mungkin disesuaikan. Kami sangat berpihak sekali dengan rakyat. Kami sangat hati-hati betul, termasuk menetapkan pajak air, pajak PBB kita ini kita bahas detail. Moga-moga ini juga menjadi masukan. Saya diingatkan kembali bahwa sesuatu hal yang kita tarik dari rakyat kita ya memang harus sesuai dengan kemampuan masyarakat. Terima kasih Pak PJ.
Pada paripurna kali ini juga dilakukan penyerahan pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD terhadap raperda tentang perusahaan perseroan daerah, Bank Perekonomian Rakyat Anjuk Ladang, dan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2045. Masing-masing fraksi di DPRD yang terdiri dari fraksi PDI Perjuangan, fraksi PKB, fraksi Gerindra, fraksi Hanura, fraksi Golkar, fraksi Nasdem P3, dan fraksi DKI tidak ada yang membacakan pandangan umum, namun hanya menyerahkan kepada pimpinan paripurna dan PJ Bupati Nganjuk. Sedangkan terkait dengan raperda tentang pengelolaan pasar dan penyelenggaraan pusat pembelanjaan serta toko swalayan, Jianto selaku pimpinan sidang menjelaskan DPRD akan membentuk panitia khusus atau pansus terkait raperda tersebut. Karena nanti juga pimpinan itu merekomendasikan kepada teman-teman pansus juga untuk minta pendapat ke eksternal, dalam artian stakeholder yang berkaitan itu kayaknya bagusnya bagaimana terkait pengelolaan pasar modern swalayan itu bagaimana, supaya nanti dari teman-teman pansus juga bisa membaca arahnya dari teman-teman masyarakat pelaku ekonomi di Nganjuk seperti apa, baiknya bagaimana pasar tradisional jangan dirugikan. Itu nanti pansus, saya pikir teman-teman pansus juga akan detail membaca seperti itu. Ya, sekarang ini memang tahapan selanjutnya adalah nanti pansus yang akan intent membahas raperda tersebut. Jadi kita akan bentuk 4 pansus nanti. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Akurasi TV. Akurasi TV.